Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul proyek implementasi Google Calendar sebagai sistem pengingat jadwal perkuliahan pada satu kelas. Izin memperkenalkan teman-teman semuanya. Di sini ada saya sendiri, Naufal Fatri Hidayat, ada Najwa Siti Cantika, dan Muklas Hisam. Baik, selanjutnya untuk daftar isi dari presentasi kali ini ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, mekanisme kerja, kebutuhan, evaluasi, dan yang terakhir penutup. Untuk latar belakang sampai dengan ruang lingkup akan dibawakan oleh saya, Novel Fateri Dayat. Kemudian dilanjut dengan mekanisme kerja dan kebutuhan akan dibawakan oleh Muklas Hisham. Dilanjut dengan yang terakhir, Najwa Sidicandika membawakan evaluasi dan penutup. Baik, langsung saja untuk latar belakang mengapa kami em, berpikiran untuk memberikan jadwal, maaf, memberikan untuk berpikiran untuk memiliki judul proyek tersebut. Yang pertama, tertimbun ya, komunikasi masih menggunakan WhatsApp atau platform sejenisnya sehingga informasi yang digunakan atau yang diterima itu suka tertimbun. Dan yang kedua, keterbatasan atau jadwal yang sifatnya statis. Mahasiswa dapat info hanya satu kali sehingga rentan lupa ya. Kan di WhatsApp tuh sistemnya tuh notifikasi. Nah, kalau notifikasi itu masuk ya udah cuma sekali aja masuk, nggak ada notifikasi berjangka. Dan yang ketiga, keterbatasan. Website kampus hanya nampilin jadwal tanpa reminder otomatis. Untuk tampilan Siska Unsika ACID memang sudah ada jadwalnya setiap semester, tapi ya itu hanya jadwal doang, tidak ada notifikasinya gitu. Dan yang keempat, misleading atau miskomunikasi. Mahasiswa terkadang telat atau lupa karena infonya nggak terpusat. Betul banget ya, karena ya di WhatsApp tidak terpusat walaupun memang ada fitur pin chat, tapi itu hanya terbatas tiga saja. Selanjutnya tuh tujuan dari proyek kami adalah membuat kalender kelas yang terpusat dan gampang dipantau. Dan yang kedua, pengingat otomatis sehingga mahasiswa dapat mendapatkan real time notifikasi tanpa perlu buka WhatsApp yang sering tertimbun atau komunikasi platform sejenis WhatsApp yang sering tertimbun. Selanjutnya, mengurangi miskomunikasi. Jadi PJ sangat-sangat berkurang ya harapannya untuk berbicara, sorry ya tadi salah kirim gitu. Terus gak ada mahasiswa yang datang jam 3 pagi harus jam 3 sore ya. Selanjutnya, membuat peta jaringan berkepanjangan atau membuat informasi berkepanjangan. Alur info jadi lebih rapi dan mengefisiensikan waktu PJ dan dosen. Ini betul banget ya teman-teman, bisa dilihat nih untuk preview tampilan Google Calendar tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 ini sudah tersusun rapi ya. Untuk UAS UAS konsisten informasi, UAS algoritma pemrograman, budaya bangsa, sampai yang terakhir adalah matematika diskrit gitu. Selanjutnya untuk ruang lingkupnya apa saja nih Kak? Untuk ruang lingkupnya berlaku untuk satu kelas, khususnya kelas 1A Sistem Informasi yang berjumlah 24 mahasiswa. Dan yang kedua, kegiatan universitas meliputi jadwal kegiatan, ujian, tugas, ulangan, dan kegiatan penting lainnya gitu. Selanjutnya penanggung jawab matkul. Penanggung jawab matkul yang terpilih selama satu semester. Nah, otomatis setiap PJ itu ada satu penanggung jawabnya. Jadi total ada penanggung jawab matkul untuk 8 matkul ya. Dan yang keempat adalah Google Calendar. Mahasiswa hanya perlu unduh Google Calendar dan login pada akun kampus. Yang pasti semua mahasiswa Unsika punya akun kampus ya, npm @unsika ACID. Kalau nggak punya itu bukan mahasiswa Unsika namanya ya, kalau nggak punya. Oke, baik, selanjutnya untuk mekanisme kerja akan dibawakan oleh rekan saya Muklas Hisham. Kepada Muklas saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme kerja. Nah, ini contohnya, di sini ada penanggung jawab mata kuliah, algoritma pemrograman itu Fatir, dan transformasi digital itu Fajar. Oke, Tir, mekanisme kerja, Tir. No, no, no. Sebelumnya. Nah, itu. Oke, lanjut. Di sini, kedua penanggung jawab mata kuliah ini, atau sebelumnya, belum.
sebelum slide sheet. Nah, ini dia. Ya. Untuk penanggung jawab mata kuliah, mereka akan melakukan pengambilan data. Contohnya itu seperti jadwal kelas untuk 1 minggu ke depan. Yang kedua, alamat email kampus seluruh mahasiswa pada kelas. Nah, di sini ada contohnya kalender dibagikan secara otomatis melalui link pada email akun mahasiswa masing-masing di kelas A. Ini ada contohnya penanggung jawab mata kuliah budaya bangsa membagikan agenda di Google Calendar. Lalu mahasiswa yang ada di kelas A mendapatkan notifikasi otomatis melalui Gmail masing-masing. Nah, nah, di sini akan otomatis setelah penanggung jawab mata kuliah input pada Google Calendar, maka akan langsung tampil pada kalendernya masing-masing. Lanjut ke bagian kebutuhan. Yang pertama tentu aja kita memerlukan akun Google Campus. Untuk akun Google Campus, formatnya itu eh, setiap mahasiswa ditambah dengan @unsika.ac.id. Lalu yang kedua tentu saja kita memerlukan aplikasi yang bernama Google Calendar. Aplikasi Google Calendar bisa diakses atau diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Dan ketiga, penanggung jawab mata kuliah akan meminta format dan agenda dari dosen selama 1 minggu ke depan. Dan yang terakhir, tentu saja kita membutuhkan internet karena di Google Calendar ini tanpa internet kita tidak menerima notifikasi otomatisnya. Lanjut ke bagian evaluasi. Untuk bagian evaluasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Naswa. Kepada Naswa, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mukhlas. Saya akan membacakan tentang evaluasi. Evaluasi, memastikan jadwal kegiatan apakah sudah benar semua. Jadi, setiap PJ tuh harus memastikan nih, setiap di hari itu tuh ada jadwal atau tidak, di minggu itu ada jadwal ada jadwal, apakah ada yang diganti atau tidak. Next. Berdiskusi dan meminta masukan. Jadi, berdiskusi dan meminta masukan, jadi kita harus meminta masukan kepada dosen dan mahasiswa apakah proyek ini sudah benar atau tidak, apakah harus ada yang diperbaiki atau tidak, kayak servernya apakah ada yang error atau tidaknya. Dan yang terakhir adalah penutup. Next. Sistem yang simple tapi efektif. Jadi proyek ini tuh simple tapi efektif karena tuh kita tahu apakah jadwal kita yang bakal terus struktur. Jadi kayak setiap hari ini apakah ada jadwal atau tidak. Jadi jadwal oleh yang lainnya. Next. Karena sebelumnya mahasiswa sudah mengetahui jadwal selama beberapa waktu ke depan, sehingga dapat mengefisienkan waktu mahasiswa dalam beberapa kegiatan. Jadi tidak ada kata terlambat atau bentrok kegiatan lainnya. Jadi itu dia presentasi yang kita bawakan yang judulnya Implementasi Google Calendar sebagai sistem pengingat jadwal perkuliahan pada satu kelas. Terima kasih kepada Pak dosen yaitu Pak Ajis. Oke Mungkin baik, Fatir penutup. oke baik, terima kasih Najwa. Itu dia teman-teman semuanya, Bapak Ajis izin dari presentasi yang telah kita lakukan.
Jika ada kurang atau kesalahan pengucapan, baik itu pelafalan kata yang salah atau sejenisnya, kami mohon minta maaf. Itu dia presentasi yang